Para Romo, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda sekalian, juga dari Bapak Uskup yang kebetulan sekarang sedang menjalani tugas di Roma, ikut pelantikan kardinal-kardinal baru dan pertemuan konsistori para kardinal. Saya diminta untuk mewakili beliau. Saya masuk ke daerah atau kompleks Gereja Karwaciti dengan rasa gembira. Kami melihat perubahan yang begitu bagus ya. Beda dengan zaman saya masih di Paroki Santa Maria Tangerang. Sekarang sudah punya gereja yang bagus. Tentu saja bukan hanya secara fisik tetapi juga umat yang giat untuk menjalankan tugas perutusan sebagai murid-murid Yesus. Itu saya amati dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Pastor Parokia Romo Warno. Ya. Saya sangat bergembira memasuki area ini, apalagi mendengarkan suara kor yang luar biasa, yang bagus, dan kita dalam suasana pesta memang ya. Hari ini kita bersyukur atas ulang tahun Gereja Paroki Santo Agustinus sekaligus pesta nama Paroki Santo Agustinus, dan juga ada tambahan ulang tahun juga kesaksian dari Romo Waharti yang sudah menjalankan imamat 40 tahun. Itu luar biasa ya. Kita ikut bersyukur bersama beliau. Juga kita merayakan syukur dengan perayaan Ekaristi ini karena kita mau menempatkan bahwa seluruh hidup paroki kita ini merupakan bagian dari karya agung Allah. Karena Ekaristi adalah perayaan akan karya agung Allah, karya keselamatan untuk kita semua. Untuk ini saya menyampaikan profisiat atas ulang tahun untuk seluruh umat paroki bersama para pengurus Dewan Paroki, para romo yang menjadi alat Tuhan untuk mengembalakan umat. Selamat berpesta. Dan hari ini kita juga memakai kesempatan untuk pelantikan para pengurus Dewan Paroki yang baru. Dewan Paroki adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan menolong umat semakin hidup dalam damai sejahtera kerajaan surga. Maka tidak ada yang mengajukan dirinya sendiri jadi anggota Dewan Paroki ya. Tapi dipilih, ya. Dipilih dengan proses yang sudah terlaksana. Mewakili Keuskupan, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan menjadi pengurus gereja dan dana Papa. Semoga semakin bisa membantu seluruh umat untuk mewujudkan arah dasar Keuskupan Agung Jakarta, sehingga seluruh umat semakin mengasihi, semakin peduli, semakin menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup masyarakat. Kalau ada kata semakin itu berarti sudah mengasihi ya, sudah peduli, sudah menjadi saksi. Tetapi kita akan terus-menerus bersemangat lebih terus pada Tuhan ya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah kurang lebih yang harus saya sampaikan. Tapi juga tidak lupa terima kasih untuk semua pengurus Dewan Paroki yang lama yang sudah akan selesai atas jasa dan pelayanan selama ini. Jadi khotbahnya sudah selesai dengan itu ya. Yang utama itu. Yang utama itu. Tapi nanti saya dimarahi Romo Warno kalau selesai begitu. Maka akan saya tambahi beberapa hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi berdasarkan Injil hari ini untuk menyemangati kita semua berjalan bersama sebagai murid-murid Tuhan. Dalam kerangka merayakan syukur dan melanjutkan tugas dalam gereja paroki kita, pertanyaannya adalah inspirasi apa yang dapat kita petik dari Injil hari ini. Suatu saat Santo Agustinus ditanya, Romo, apa hal-hal yang paling penting
di dalam agama? Jawab Agustinus, apa yang menjadi penting dalam agama? Inilah jawaban saya. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kerendahan hati. Artinya kerendahan hati itu menjadi sesuatu yang sangat utama di dalam kehidupan beriman kita. Dari mana Santo Agustinus mendapat inspirasi ini? Tentu saja dari guru besarnya, dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, yang melalui Injil dibaca, direnungkan, dihidupi, dihayati, seperti yang kita dengarkan hari ini. Di dalam Injil hari ini, Yesus memperhatikan orang-orang yang mengikuti pesta pernikahan. Mereka berebut tempat-tempat terhormat dan kesempatan melihat orang rebutan itu dipakai oleh Yesus untuk menasihati para muridnya bahwa kesombongan tidak punya tempat di dalam kerajaan surga. Maka jangan menganggap diri penting dan lebih hebat daripada orang-orang lain. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, sabda Tuhan, janganlah duduk di tempat kehormatan, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sering melebih-lebihkan kebaikan mereka. Mereka meyakinkan dirinya bahwa dalam kerajaan surga mereka mempunyai tempat yang lebih istimewa dibandingkan dengan orang-orang lain. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir, saya adalah keturunan Abraham dan saya berbuat kebaikan lebih banyak dari orang-orang lain. Yesus mengecam sikap sombong seperti itu. Itu sikap yang tidak rendah hati. Yesus mengajarkan kita semua sikap rendah hati. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan, dengan hidup, dengan sengsara, dengan wafatnya. Walaupun kita tahu Yesus itu Raja semesta alam, Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyelamatkan nyawa bagi banyak orang. Santo Paulus menegaskan hal ini. Dalam Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengosongan diri Tuhan Yesus adalah bentuk kerendahan hati. Pemahaman akan Tuhan yang rendah hati akan membantu kita untuk hidup dan bertindak dengan rendah hati. Kalau kita memandang Tuhan sebagai yang kuasa, yang penuntut, yang kejam, kita sikapnya juga akan berbeda. Ya, seperti dalam perumpamaan yang kita dengarkan dalam bacaan harian kemarin ya. Kalau kita memandang Tuhan itu kejam, lalu kita akhirnya tidak bikin apa-apa. Kalau kita memandang Tuhan rendah hati, tindakan kita juga akan mengikuti pemahaman kita itu. Kita akan bertindak rendah hati. Tuhannya saja rendah hati, mosok kita menjadi orang-orang sombong. Tindakan rendah hati yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan atau habitus. Ingat, KWI mengajak kita untuk memiliki habitus baru. Habitus yang rendah hati.
Kebiasaan atau habitus itu menjadikan kita pengikut Kristus memiliki karakter yang rendah hati. Karakter rendah hati yang terus-menerus itulah yang mengubah kenyataan kita menjadi orang yang termasuk bagian dalam kerajaan surga yang sebenarnya. Orang yang berkarakter rendah hati seperti inilah yang akan semakin diberi tempat oleh Allah, semakin dikasih oleh Allah, semakin dikasih oleh manusia. Menjadi orang rendah hati itu adalah ciri orang yang semakin mengasihi, semakin peduli, semakin menjadi saksi di tengah hidup gereja dan masyarakat kita. Untuk kita semua, teristimewa bagi para pengurus Dewan Paroki yang dilantik hari ini, marilah kita praktekkan kerendahan hati yang sangat penting bagi Santo Agustinus pelindung kita dan sangat penting bagi Yesus Tuhan sembahan kita. Mulai dari mana? Secara istimewa dalam rangka mengajar dan menasihati tentang kerendahan hati itu, Tuhan Yesus mengundang kita untuk semakin memberi perhatian kepada orang kecil yang dalam Injil tadi digambarkan sebagai orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Itu contoh-contoh, ya. Contoh-contoh orang yang perlu kita perhatikan lebih. Ingat, nama lembaga hukum gereja kita, Dewan Paroki kita adalah pengurus gereja dan dana papa. Jadi yang diurusi adalah memang gereja sebagai keseluruhan, teristimewa orang-orang papa. Dalam pelayanan kita mereka tidak bisa memberi imbalan dan balasan mungkin. Mereka tidak berebut tempat kehormatan. Hendaknya disediakan semakin banyak tempat kehormatan bagi mereka semua di gereja kita dan di hati kita. Kita ingat, kita camkan sabda Tuhan hari ini di dalam pelayanan kita, di dalam hidup dan perutusan kita. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dengan semangat ini mari kita lanjutkan perayaan kita dengan pelantikan pengurus Dewan Paroki.